Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jadi sesuai dengan judul video saya kali ini, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara saya biasanya membuat ujian online agar bisa terekap otomatis. Saya hanya perlu membuat satu kali formula, satu kali rumus. Sisanya untuk ujian-ujian berikutnya, kuis, tugas, ulangan, segala macamnya, saya hanya menggunakan template yang itu. Dengan menyalin templatenya, saya tinggal mengganti soalnya saja. Dan rumus-rumus yang saya buat di awal itu tidak akan pernah hilang gitu ya. Jadi tetap menggunakan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di awal, nah saya menggunakan yang terakhir aja ya. Saya tunjukkan yang terakhir. Ini adalah kuis bangun ruang sisi lengkung yang saya ajarkan kepada kelas 9. Ini kuis yang saya berikan kepada anak-anak kelas 9. Saya gunakan template yang ini. Saya buat di awal. Ini ya, ada kelas 9 seperti video yang pernah saya bagikan sebelumnya, cara membuat ujian online agar nilainya terekap otomatis. Cara saya membuat seperti itu. Ini adalah templatenya atau formnya ya Bapak Ibu. Sedangkan responnya, karena ini salinan, jadi responnya itu tidak terlihat di sini, tapi responnya masih ada Bapak Ibu. Nah, ini responnya. Ini respon dari siswa yang sudah mengerjakan. Sedangkan ini adalah kode-kodenya ya. Jadi formula-formula yang saya gunakan ada di sini. Ya, Bapak Ibu. Sedangkan sheet ini adalah sheet rekapan nilai kuis anak-anak ya. Ini adalah rekapan kuis anak-anak yang nilainya sudah terekap otomatis sesuai dengan formula yang saya sudah isikan ya. Nilainya terekap otomatis di sini. Jadi saya tinggal memandu siswa aja untuk mengerjakan. Jadi nilainya sudah masuk otomatis. Tinggal nanti kita gunakan nilai ini, kita copy atau kita download, kita gunakan nilai ini sesuai dengan kebutuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya saya membuat ujian online seperti ini dengan menggunakan template yang sudah saya buat pertama kali. Jadi saya hanya buat sekali saja, sisanya tinggal saya copy, ganti soal gitu aja sisanya. Ya Bapak Ibu, gimana caranya saya close dulu ya, ini close. Nah, cara saya seperti ini. Saya salin, biasanya saya salin form yang terakhir. Ya, saya salin form yang terakhir. Namun yang saya salin atau yang saya copy bukan formnya Bapak Ibu, bukan ini ya. Bukan ini yang saya salin, make a copy, bukan. Karena ketika kita menyalin formnya, nanti yang akan muncul itu hanya formnya aja Bapak Ibu. Formnya aja yang muncul. Sedangkan responnya nanti, kita kan memerlukan respon untuk formula-formula atau rumus-rumusnya Bapak Ibu. Jadi formnya ketika kita klik ini, klik spreadsheet-nya, maka dia akan membuat kembali Bapak Ibu. Ketika dia membuat kembali, otomatis form yang ada itu adalah form yang kosong, spreadsheet yang kosong Bapak Ibu, tidak ada apa-apanya gitu ya. Itu. Walaupun nanti ketika kita minta di sini adalah yang misalkan di sini yang sudah ada, namun kan spreadsheet yang punyanya dia sendiri nggak ada, jadinya agak sulit seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, saya close ini. Bagaimana caranya agar kita bisa rumusnya itu tidak hilang? Ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Saya hapus. Yang saya salin adalah spreadsheet-nya Bapak Ibu. Yang saya salin adalah spreadsheet-nya ya. Nah, ketika kita menyalin spreadsheet, otomatis formnya akan tersalin sendiri. Itu Bapak Ibu, formnya akan tersalin sendiri. Ada saya undo tadi ya, saya ulang ya. Ini saya salin. Saya salin. Kita tunggu dulu sebentar.
salinan dari spreadsheetnya itu. Nah, ketika saya menyalin spreadsheetnya, maka formnya itu akan otomatis tersalin juga. Sehingga ketika kita buka formnya ini, ya Pak Ibu, ketika kita buka formnya ini, kita cari responnya, otomatis responnya itu akan, ya ini dia, salinannya juga dia. Jadi rumus-rumusnya masih tetap ada di sini gitu Pak Ibu ya. Masih datanya masih ada di sini. Nah, rumus kodenya juga masih ada di sini. Rumus rekapannya juga masih ada di sini seperti itu. Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, oke, saya close dulu. Nah, saya ubah dulu namanya, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalkan saya ubah 5 titik. Kenapa saya biasa memberi nama ada angka di depannya? Ini agar saya mudah mengurutkan ujian anak-anak saja, agar mudah mencari gitu aja ya. Karena dari awal sampai ini kan ujiannya kan pasti terurut seperti itu. Misalkan PH bangun ruang sisi lengkung. Nah, gitu misalkan. Nah, ini saya berikan nama PH penilaian harian bangun ruang sisi lengkung. Caranya agar mudah nanti Bapak Ibu blok aja, habis itu copy. Nah, baru oke. Kenapa seperti itu? Agar membuat nama yang kedua ini, nah, nama formnya ini nggak perlu ngetik lagi gitu ya. Tinggal di sini Bapak Ibu pastikan aja. Nah, ya. Berarti namanya akan sama. Nah, Bapak Ibu. Nah, berikutnya apa yang saya lakukan? Tentu saja yang saya lakukan adalah memodifikasi formnya, Google Formnya. Yang pertama dari judul pasti, saya pasti ganti judul, nggak mungkin sama kan dengan form yang tadi. Misalkan PH, bangun ruang sisi lengkung, gitu ya. Jadi penilaian harian, bangun ruang sisi lengkung. Nah, sudah. Sisanya, nah pilih kelasnya tetap sama, nggak berubah ya dong ya, karena siswa yang saya ajar tetap sama kan. Nih kelas A, B, 9C, 9D, 9E, F, G, selesai. Nah, ini baru soal-soalnya. Soalnya itu di bawahnya ya. Nah, ini ada 10 soal. Namun sebagai sampel saya bagikan kepada Bapak Ibu, ini saya akan contohkan 5 soal saja. Ya, Bapak Ibu. Nanti tergantung Bapak Ibu aja, nanti mau nambahkannya berapa soal gitu. Ya, mengisinya berapa soal. Nah, untuk menghapus ini, kalau saran saya sih dihapus, jangan diganti, diedit di sini ya. Saran saya dihapus. Tapi untuk menghapusnya lebih gampang, jangan satu-satu. Kalau hapusnya satu-satu di sini, kalau banyak soal kan lama ya. Caranya gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu klik dulu di sini, habis itu klik ini. Add section ya, tambahkan section bagian. Nah, tambahkan sehingga di bawahnya ini akan muncul bagian yang baru ya, untitled section. Nah, kita hapus sectionnya ini Bapak Ibu. Kenapa kita hapus sectionnya ini? Karena di bawahnya ada soal-soalnya ini ya, agar sekaligus menghapus gitu maksud saya. Jadi delete section. Nah, pasti ada pertanyaan kan, apakah Anda yakin gitu misalkan. Nah, delete. Sehingga semua soal yang ada di bawahnya itu sudah terdelete. Nah, kembali lagi, klik di sini, habis itu baru tambahkan yang baru. Add question, tambahkan question yang baru. Baru saya setting questionnya. Nah, wajib dijawab. Habis itu poinnya saya isi. Karena tadi ada 5 soal agar poinnya 100, berarti satu soal harus isi 20 poin. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Saya done dulu. Nah, ini satu option. Saya copy dulu, saya duplikat di sini. Duplikat. Habis itu saya duplikat lagi, habis itu saya duplikat. Duplikat sebanyak 1 2 3 4 5. Ya, sebanyak 5 soal. Karena kenapa? Saya duplikat 5 kali karena ada 5 soal yang saya akan berikan kepada siswa gitu ya. Berikutnya saya tinggal copy paste aja ini soalnya. Nih soal nomor 1. Saya copy. Ya. Nah, habis itu optionnya juga saya copy.
pasti di sini langsung aja, pasti otomatis nanti optionnya gini. Nah, kuncinya apa? Kuncinya apa di sini? D ya. Kuncinya D, langsung saya isi kunci D, done. Nah, satu soal sudah selesai. Cepat kan Bapak Ibu ya? Nah, soal berikutnya. Tapi dengan syarat soalnya harus siap dulu ya. Kalau soalnya nggak siap ya sama aja. Buat kuisnya pasti lama. Ya, gimana pun caranya Bapak Ibu pakai add-on agar langsung copy paste ke form dari Word gitu, ya sama aja. Walaupun ngopinya itu cepat, nyiapin soalnya yang lama gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau saya sih nggak pernah pakai itu, saya manual sekalian ngecek. Kuncinya apa tadi Bapak Ibu? A. Oke, saya buat kuncinya A. Oke, lalu yang ketiga, copy paste, Ctrl C Ctrl V ya biar cepat. Ctrl C Ctrl V ya. Kuncinya nomor 3 D ya, kuncinya D nih. Dan di situ nomor 4 Ctrl C ya. Itu optionnya ini Ctrl C ya. Kuncinya apa? Nomor 4 B ya, kuncinya B ya. B. Nah, oke, yang terakhir nomor 5. Oke, B. Kunci yang terakhir apa? A. Oke, kuncinya A. Poinnya 20 sama ya. Nah, udah selesai berarti Bapak Ibu. Kelima soalnya sudah sudah dimasukkan. Kalau Bapak Ibu mau membuat 10 soal ya sama langkahnya. Cepat kan? Membuat gininya cepat kan Bapak Ibu? Membuat apa namanya? Membuat formnya. Ini sudah total poin 100 sudah sesuai berarti. Tinggal sekarang kita modif sedikit responnya. Nah, ini respon yang awal kita hapus saja. Ini respon yang awal nih kita hapus saja karena ini respon apa namanya? Ulangan yang sebelumnya. Caranya menghapus, Bapak Ibu klik di sini, habis itu bisa tekan shift tanda panah ke bawah ini sampai terakhir ya, agar cepat shift control barengan itu, tekan shift tekan control, habis itu tanda panah ke bawah, maka langsung akan paling bawah dia, ke blok paling bawah. Nah, ini kan ke blok paling bawah langsung, baru klik kanan di sini, habis itu delete row ya, delete. Nah, berarti responnya ini, respon yang di awal itu hilang dia, jadi jawaban anak-anak ini hilang. Nah, kodenya otomatis kosong ya, nggak ada apa karena responnya hilang. Jadi rumus-rumusnya masih tetap Bapak Ibu ya. Untuk rumus-rumus ini bisa Bapak Ibu dapatkan nanti di video sebelumnya, nanti ada di sana rumus-rumusnya, formula-formulanya. Nah, ini rekapannya. Berarti rekapannya tinggal saya ganti aja di sini dengan materinya, saya ganti ya. Penilaian harian, bangun ruang, sisi lengkung ya. Ini besar aja. Nah, sisanya sama, nah karena saya pakai rumus di sini Bapak Ibu, saya pakai rumus sama dengan 9AC5, jadi apa yang saya ganti di sini otomatis diganti juga di kelas lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, diganti juga di kelas lain. Udah deh, selesai gininya, selesai settingan ulangan harian saya sudah selesai. Jadi cepet kan, tinggal nganti soal, habis itu ngedit sedikit di spreadsheetnya, selesai dah, tinggal saya bagikan aja ke siswanya ya. Kalau membagikan kan Bapak Ibu tahu ya caranya, send ini ya,
ambil linknya, diperpendek, habis itu copy linknya. Setelah di copy, lalu kasih ke siswanya lewat Classroom atau mungkin apa namanya, pembelajaran yang lainnya Bapak Ibu gunakan gitu ya. Kalau saya kan biasanya lewat Classroom gitu ya. Nah, dikasih ke anak-anak. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini dia penilaian harian Bank Ruang Sisi Lengkung. Nah, kita coba jawab ya. Misalkan kelas 9A, namanya nomor 1 ya, saya pakai nomor absen 1, Andika Yoga ya. Next. Nah, kan langsung soalnya karena settingan di awalnya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, apa tadi biar nggak nyari lagi ya, saya gini aja, saya ngawur aja ya, berapapun skornya nanti. Ini kan kita ngawur. Oke. Nah, udah kelimanya dikejawab, lalu kirim, submit. Lihat skornya berapa dapat? Nah, 20 aja, berarti benar 1 aja ya berarti. Nah, oke, sudah. Jadi nilainya pasti sudah terekap di sini otomatis. Ya kan? Nilainya terekap otomatis di sini. Jadi ini responnya sudah masuk 1. Habis itu kodenya pasti isi 1, berapapun isi respon kodenya pasti segitu. Jadi di sini sudah terekap. Atau kita ingin coba lagi sekali deh. Oke. Ya. Bapak Ibu perlu uji coba juga nanti ya. Saya pilih kelas B untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Saya pilih nomor 4, Anika. Lalu saya jawab soalnya. Kirim. Oke. Kalau lihat skor berapa? 20 lagi ya. Oke. Kita lihat tadi kelas apa? Kelas B ya. Berarti di kelas B masuk nilainya. Nah, betul 20 kan? Jadi kita tinggal respon siswa yang masuk aja. Jadi tinggal menunggu respon siswa yang masuk aja. Kalau sudah semua mengikuti ulangan, pasti nilainya sudah kerekap semua di sini otomatis. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, uji coba ini silakan Bapak Ibu hapus saja ya. Ini ngeblok sampai itu, klik kanan, habis itu delete. Sudah hilang, berarti sudah bersih. Jadi ini sudah bersih, tinggal Bapak Ibu gunakan saja. Oke Bapak Ibu, demikian begitu cara saya untuk membuat ujian online dengan Google Form. Jadi saya pertama kali aja, jadi yang pertama ini saja saya membuatnya, menyetingnya, sisanya saya salin, tinggal mengubah gini aja, mengubah soalnya saja dan beberapa konten yang ada di spreadsheetnya dan menghapus respon yang terdahulu. Seperti itu aja, simpel kan Bapak Ibu, gampang sekali. Jadi kurang dari 10 menit Bapak Ibu sudah selesai. Tapi membuat di awal memang butuh waktu ya. Hanya sekali membuat di awal Bapak Ibu akan perlu waktu, sisanya tinggal digunakan, di copy paste, disalin. Ingat cara menyalinnya simple seperti tadi. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain di sekolah masing-masing agar teman-teman yang lain juga bisa cepat membuat ujian online yang nilainya sudah terekap otomatis. Kita tinggal menunggu aja hasilnya dari respon anak-anak nanti. Cukup membuat sekali di awal, sisanya tinggal disalin, ganti soal, hapus respon terdahulu, modif sedikit namanya, selesai. Kurang dari, kalau soal Bapak Ibu banyak mungkin 10 menit ya, kalau sedikit ya 5 menit, selesai sudah. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.